Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata di balik ya putusan Hakim Jack Bush ini begitu kan ya. Ada apa begitu ya? Istana minta publik hormati putusan Hakim PN Jack Bush soal penundaan pemilu. Ada apa? Siapa di balik belakang ini semua begitu kan ya? Pasti ada keterlibatan pemerintah atau rezim. Benarkah seperti itu begitu? Muncul spekulasi hari ini bahwa Istana minta publik hormati putusan Hakim PN. Ada apa begitu kan? Sedangkan Pak Mahfud Syari menantang terhadap penundaan pemilu tidak sesuai dengan konstitusi begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Istana minta publik hormati putusan Hakim PN Jack Bush soal penundaan pemilu. Ini sangat luar biasa ya. Ini gerakan bawah tanah istana ini mas ya, Muhammad Mahfud MD. Wow, sudah di hashtag semua begitu kan. Dihormati kalau putusannya benar-benar, kalau putusan salah dan bukan wewenangnya diperbaiki bahkan diadili. Pak Mahfud sendiri sudah mengatakan wah ini harus kita lawan, tidak sesuai dengan konstitusi katanya begitu. Masa PN Jack Bush bisa ya mengeluarkan statement penundaan pemilu begitu kan ya. Di satu sisi rahnanya siapa begitu kan. Publik bisa mengetahui sekarang siapa, atau jangan-jangan ini menjegal Anies Baswedan ya, bisa jadi begitu kan. Ada apa begitu? Apakah masyarakat terus seperti ini begitu kan ya? Masyarakat tidak hanya tinggal diam begitu. Gimana mau dihormati jika putusan melampaui kewenangan dan melanggar konstitusi? Makin tercium aroma busuk keterlibatan istana dalam isu penundaan pemilu. Apa sih sebenarnya urgensinya penundaan pemilu begitu kan ya? Hak rakyat sudah tidak ada lagi begitu. Kalau ada penundaan pemilu sampai 2 tahun begitu, seolah tidak ada pilihan lagi begitu kan ya. Ya wallahualam demokrasi kita ya, nilai-nilai demokrasi kita hancur dengan adanya seperti ini begitu. Ini pengakuan harus dari istana bahwa dia yang punya kerjaannya ini. Putusan hakim arahan dari istana. Cacat hukum suruh menghormati, makzulkan Jokowi. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra juga begitu kan. Tetapi yang saya katakan bahwa kenapa kok ditunda pemilu? Kan begitu logikanya. Apakah selama ini tidak ada yang lebih bagus dari Pak Jokowi begitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Tuh udah bisa ketebakkan sikap istana pasti akan bilang kita harus hormati putusan hakim. Dengan demikian sikap Mahfud MD ya terkait putusan penundaan pemilu bukan sikap pemerintah tapi sikap individu yang bisa di lain ya hari akan dia revisi dan satu suara dengan sikap istana. Ya bisa saja seperti itu begitu kan ya. Ini buset. Bukannya ditertibkan siapa saja yang ingin menunda pemilu, malah minta dihormati. Innalillahi, semoga Allah SWT juga ya jaga negeri ini dari tangan-tangan jahat. Lantas bagaimana dengan para ulama dan habaib begitu kan terkait dengan demokrasi kita begitu. Ini harus ada keterlibatan juga begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kalau ditunda pemilu di mana hak rakyat sekarang begitu kan ya. Yang menghormati keputusan PN Jack Bush maka mereka adalah pengkhianat konstitusi dan seseorang yang berkhianat itu harus dipidanakan. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Kalau putusan hakim sebagaimana mestinya, orang yang tidak waras kalau tidak menghormatinya jelas ya, sejelas-jelasnya ahli hukum Republik Indonesia menentangnya. Betul sekali begitu ya. Ini ada yang mau tinggalkan istana, yang betah dan enak betul yang tinggal. Jangan-jangan ya para penguasa, para orang-orang oligarki atau orang-orang yang punya kepentingan di negeri kita sudah tidur nyenyak di kekuasaan sehingga untuk bangun itu enggan. Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi itulah muncul spekulasi hari ini. Ada apa? Kan begitu logika kita begitu. Tetapi ini sangat menarik untuk harus kita lakukan bahwa masyarakat jangan tinggal diam begitu dengan hal-hal adanya seperti ini begitu kan ya. Ini secara tidak langsung mereka yang membuat itu semua, mereka telah membuat makar konstitusi, tapi makar Allah akan lebih dahsyat ya. Tunggu saja begitu kan. Tetapi mari kita lihat ya atau baca beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik ya. Istana minta publik hormati putusan Hakim PN Jack Bush soal penundaan pemilu. Ada apa ya? Dikutip dari Demokrasi ya, anak buah Muldoko, tenaga ahli utama kantor staf kepresiden KSP Ade Irfan Palungan meminta semua pihak menghargai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai Rakyat ya, Adil Makmur atau Prima, sebab gugatannya ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat semata-mata untuk mencari keadilan ya, agar bisa ikut sebagai peserta pemilu. Bayangkan begitu. Hanya ya meminta mencari keadilan, bisa melakukan dengan hal yang melanggar konstitusi begitu kan. Artinya kalau dia dengan partai besar, dengan partai yang menjadi luar biasa ya,
dengan adanya itu pasti ya KPU memberikan meloloskan begitu. Tapi kalau tidak lolos, memang benar-benar tidak lolos, ngapain begitu kan ya. Selain itu, menurutnya putusan PN Jakpus juga memiliki dasar sehingga apapun putusan tersebut harus dilihat dari substansinya dan tafsir hukum yang ada. Nah, pertanyaan kita, apa yang salah ya kalau Partai Prima menggunakan hak hukumnya? Kalau tadi Ferry Amsari ya menyatakan ini tidak ada kompetisi relatif dan kompetisi absolutnya, itu kan tafsirnya kita. Tapi kan tafsiran PN Jakpus mereka mengatakan ini kan mempunyai objek hukum yang disampaikan kepada PN Hadakan begitu. Dan bahkan ya KPU juga melayangkan ya gugatan ya harus dilawan hal-hal seperti ini begitu kan ya, yang melanggar konstitusi begitu. Di mana hak rakyat sekarang kalau hal ini dilakukan dirubah? Kalau memang tidak lolos ya tidak lolos aja, sampaikan begitu kan ya. Harus nerima dempang dada. Inilah watak Indonesia, tidak mau kalah, tidak mau selalu inginnya menang begitu kan ya. Ya artinya kita harus punya tolak ukur lah, kalau memang ya tidak lolos aja begitu kan ya. Dalam hal itu KPU sudah menjelaskan ya jika kasus sengketa pemilu itu tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa. Saya sebagai orang hukum, sebagai lawyer dalam berperkara kita harus menghormati dong ya, jelas Irfan. Bahkan Irfan menegaskan pihak istana tidak mengetahui dan merasa kaget dengan keluarnya putusan PN Jakpus tersebut. Bahkan sebab putusan ini berkaitan dengan isu nasional yang belakangan terus berkembang, yakni penundaan pemilu. Saya bukan dalam konteks membela ya, tapi kita harus bisa mencermati kenapa misalnya kita sekarang ini kaget. Saya juga kaget, kita semua dikagetkan dengan hasil putusan itu, tapi kan kita tidak boleh mengkritisi, membuat narasi terhadap lembaga peradilan, terangnya. Bahkan selain itu dia meminta semua pihak tidak terus menyerang Hakim PN Jakpus yang mengeluarkan putusan soal penundaan pemilu ini. Sebab ya para hakim hanya menjalankan tugas, yakni memutuskan suatu perkara ya berdasarkan gugatan yang masuk. Jangan menyalahkan terus mengambing hitamkan, oh ini tidak ada kekuatan besar ya, tidak fair juga tong ya. Juga negara pemerintah tidak tahu menahu soal masalah itu. Kita tetap saja ya taat kepada konstitusi. Kita tetap taat kepada diputuskan oleh KPU, tutup Irfan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa hak rakyat itu menjadi prioritas utama begitu kan ya. Dalam artian kalau penundaan ditunda ya lantas bagaimana dengan hak rakyat hari ini begitu kan ya. Jangan-jangan ada apa kok ada penundaan pemilu, kan begitu logika kita begitu. Artinya masyarakat itu harus ya terlibat dalam hal ini begitu. Jangan hanya kita tinggal diam, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.